sakit sekali. Ibu, tahan ya. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Jalang, bukannya kurangi sakitku, kau malah suruh aku tahan? Bagaimana anakku bisa menikahi wanita jahat sepertimu? Kau... Ada apa? Mercedes di depan tidak mau minggir. Apa? Pasien mengalami pendarahan otak. Bisa fatal kapan saja. Bunyikan sirine sekarang. Buat mereka minggir. Oh, kamu masih ceroboh seperti biasa. Kamu lupa pakai sabuk pengaman. Aku sudah terbiasa. Bisa kamu pasangkan? Tapi Ethan, aku tidak pakai sepanjang jalan. Nanti poinnya dikurangi? Maaf merepotkan. Gak masalah. Cuma 2 poin. Mercedes di depan, kami punya pasien kritis. Minggir sekarang. Ada ambulans, Ethan. Haruskah kita menepi? Tapi lampunya merah. Kalau kamu menepi, kamu bakal kehilangan poin lagi. Menepi buat apa? Gak mungkin, cuma 60 detik. Aku tidak percaya menunggu 60 detik bisa membunuh orang. Dia masih tidak mau minggir. Itu mobil suamiku. Kalau itu mobil suamimu, telepon dia suruh minggir sekarang. Setiap detik berharga bagi pasien. Sayang, minggir. Pasien di ambulans itu ibumu. Sayang, minggir. Itu ibumu di ambulans. Serena, jadi kamu di ambulans di belakang kami? Veronica, kamu kembali. Ya, Serena. Aku tidak punya teman lain di sini, jadi aku minta Ethan menjemputku. Jangan salah sangka. Aku tidak peduli itu. Nyawa dipertaruhkan, minggir sekarang. Sekarang lampu merah. Jika kita bergerak, Ethan akan kena potong poin. Kamu tidak tahu? Memberi jalan ke ambulans tidak dihitung. Minggir sekarang. Serena Su, apa kamu gila? Veronica melakukan ini untuk kebaikanku. Dan kamu berani membentaknya? Untuk kebaikanku? Apa kamu tahu? Itu ibumu di ambulans itu. Serena, aku tahu Ethan dan aku bertemu secara pribadi. Dan kamu marah karena itu? Tapi kamu tidak boleh mengutuk ibunya. Serena Shu, aku baru saja bertemu Veronica. Bagaimana bisa kamu mengutuk ibuku karena cemburu? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ethan, aku berkata jujur. Ibumu. Cukup, berhenti membuat keributan. Veronica dan aku ada urusan penting. Jangan ganggu kami. Ethan, ini semua salahku. Jika aku tidak memintamu menjemputku, kamu tidak akan bertengkar dengan Serena. Ini bukan salahmu. Dia hanya jahat. Dia pikir semua orang seperti dirinya. Kamu sudah di luar negeri bertahun-tahun, dan kehilangan kontak dengan teman di sini, menghubungiku, menunjukkan kita masih berteman. Aku sangat senang. Ibu. Pasien memburuk, jika kita tidak sampai di rumah sakit, kita akan kehilangan waktu kritis. Lampu sudah hijau. Lampu hijau. Kenapa mobil Benz itu tidak bergerak? Ada apa dengan suamimu? Apa dia ingin membunuh ibunya? Sudahlah. Tabrak saja. Sudahlah. Terobos saja. Tidak bisa. Anakku ada di mobil itu. Bagaimana jika dia terluka? Ibu, kondisi ibu kritis. Ethan tidak akan percaya padaku. Kita tidak punya pilihan selain menerobos. Hubungi dia. Video call dia. Aku akan bilang sendiri. Serena, cukup. Aku hanya menjemput Veronica. Harus heboh ini? Jangan ganggu aku. Ethan, setelah kita dipisahkan, aku ingin kembali padamu, tapi melihat kau menikahi Serena, aku pikir kalian berdua sangat bahagia. Aku tidak menyangka Serena melakukan hal seperti ini. Selama ini kau sangat menderita. Veronica, andai saja dia setengah bijak darimu. Ethan, bagaimana jika seseorang di dalam itu? Mustahil. Ibuku periksa minggu lalu dia sehat-sehat saja. Serena hanya bertindak karena cemburu hanya untuk menarik perhatianku. Dia sengaja memanggil ambulans. Bukankah dia menyia-nyiakan sumber daya darurat? Itu sangat keji. Haruskah kita tetap menepi? Lampunya sudah hijau. Tidak. Dia mengumpat ibuku dan membentakmu. Ayo kita beri pelajaran. Ibu. Ethan memblokirku. Kenapa kau tidak berguna? Aku seharusnya tidak membiarkanmu menikah ke keluarga kami. Andai saja Veronica ada di sini. Ibu. Putramu menutup teleponku. Baiklah kalian berdua diam. Dia mengalami pendarahan, berhenti bertengkar. Cari cara untuk membuat mobil itu bergerak, cepat. Jika dia melewatkan waktu emas tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak peduli. Terobos saja. Konsekuensi apapun, akan aku tanggung penuh. Kau sendiri yang bilang. Berhenti.
Dasar perempuan tak berperasaan, kau mau membunuh anakku. Oh tidak, pasien terlalu gelisah. Itu memicu respons stres saluran cerna, ke rumah sakit, cepat. Veronica, kamu nggak apa-apa? Itu membuatku takut, apa Serena sengaja menabrakkan ambulans ke kita? Dia sama sekali tidak peduli keselamatanmu. Semua ini salahku, karena membuat Serena marah. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang berbahaya? Lalu bagaimana? Mungkin, kita harus mengejarnya dan berbicara baik-baik. Pembunuhan, kamu jalang. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu, aku melakukan semua ini untukmu. Bagaimana ibu bisa berkata begitu? Aku tidak percaya kebaikan palsumu. Kamu ingin mencelakai aku dan anakku. Ibu, aku tidak akan pernah menyakiti kalian berdua. Kalau tidak, kenapa aku menyerahkan perusahaanku kepada Ethan untuk dikelola? Dengan gelar sarjana saja, keterampilan apa yang kamu miliki? Anakku punya gelar master. Jika bukan karena anakku, apakah perusahaan akan sebesar ini? Aku. Sudahlah, ibu sedang sakit sekarang, jangan terlalu emosi. Kita bisa bicara setelah ibu sembuh nanti. Oh tidak, suamimu mengejar kita. Berapa lama sampai rumah sakit? 15 menit? Tolong ngebut, Pak, keselamatan ibu mertuaku yang utama. Pegangan erat-erat. Suamimu gila, mengejar dan memotong jalan kita. Apa dia ingin masuk penjara? Serena, keluarlah. Serena, berapa lama kamu akan mengamuk? Mengamuk? Ethan, kamu terus menghalangi ambulans. Apa kamu mencoba membunuh ibumu? Diam. Bahkan sekarang kau berani mengutuk ibuku? Serena, Ethan dan aku benar-benar tidak bersalah. Tidak terjadi apa-apa, jangan salahkan Ethan karena ikut campur, kau dibutakan oleh cemburu. Tidak apa-apa, jika kau pukul kami, tapi bagaimana jika kau memukul orang lain? Kau bodoh? Jika kau tidak menghalangi jalan, apakah ambulans akan menabrakmu? Aku? Diam. Serena Su, Veronica sedang memikirkanmu. Kau berani menghinanya. Minta maaf. Aku tidak punya waktu untuk kalian berdua minggir. Atau aku akan telepon 9111. Serena, jangan salah paham, Ethan dan aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Ethan selalu sibuk dengan pekerjaan, kau harus bijak, jangan ganggu dia. Bijak? Apa yang terjadi antara dia dan aku bukan urusanmu. Atau kau tidak ingin menjadi orang luar dan ingin bergabung dengan keluarga kami sebagai selingkuhan yang tidak tahu malu? Apa omong kosong yang kau bicarakan? Veronica adalah cinta pertamaku yang sudah lama berakhir. Kami hanya teman sekarang. Aku hanya pergi menjemput seorang teman, apa salahnya? Berhenti berpikir bahwa semua orang sekotor dirimu. Benar, Serena, Ethan dan aku hanyalah teman biasa. Lihatlah Veronica sangat manis dan lembut. Sekarang lihat dirimu, perempuan kotor dan histeris. Dibandingkan dengannya kau benar-benar menjijikan. Aku menjijikkan? Apa kau tahu kenapa aku begini? Aku berusaha menyelamatkan ibumu. Namun kalian berdua, kalian menghalangi kendaraan darurat, berusaha membunuhnya. Serena, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kami menghentikanmu demi kebaikanmu sendiri. Ethan, lihatlah Serena, dia gila karena cemburu dan hilang akal. Cukup. Kau bilang aku membuat keributan dan menyalahgunakan ambulans. Ethan, berani kau naik dan lihat? Siapa yang berbohong di dalam ambulans itu? Aku akan lihat sendiri, aksi gila apa yang kau lakukan. Hampir. Oh, Ethan, dadaku sakit sekali. Veronica, ada apa? Ethan, mungkin 2 tabrakan tadi membuatku sedikit sakit. Jangan takut, Veronica, aku akan suruh Serena biarkan kamu pakai ambulans. Serena, panggil dokter untuk membantu Veronica. Tidak bisa, Ethan. Apa kamu tidak lihat Veronica pura-pura? Ambulans untuk keadaan darurat sungguhan, bukan untuk main-main. Serena, kenapa kamu begitu cemburu? Veronica terluka. Nyawa dipertaruhkan dan kamu tidak mau biarkan mereka menolongnya? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ethan, apa kamu yakin ingin dokter menyelamatkan Veronica dulu? Tentu saja. Panggil dokter untuk membantu Veronica sekarang. Kamu benar-benar peduli pada cinta pertamamu yang berharga. Ethan, Serena marah padaku, kenapa dia mau biarkan mereka selamatkan aku? Serena, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan dokter selamatkan Veronica atau... Tidak bisa. Baik-baiklah ibuku, benar. Selama ini kamu hanya jalan yang licik. Ethan, sakit sekali. Apa aku akan mati? Veronica, bertahanlah.
Aku tidak akan biarkan apapun terjadi padamu, jika Serena tidak mau menyelamatkanmu. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Serena, kamu wanita paling baik di seluruh dunia, nikahi aku. Aku akan membuatmu bahagia. Oh tidak, pasien pingsan. Kita harus cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan ibu mertua saya? Pendarahan otak, kondisinya semakin parah. Kami sudah lakukan semua yang bisa. Masuk dan ucapkan selamat tinggal terakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia dibawa lebih awal, tidak akan sampai begini. Jalang, kamu menghancurkanku. Di mana anakku? Hubungi dia, bawa anakku ke sini. Aku ingin anakku melihat sifat aslimu. Ibu, dia sudah memblokir semua informasi kontakku. Cari dia. Aku akan mencari dia sekarang. Ibu, tunggu aku. Serena, kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang pulang? Tapi kau malah mengikutiku ke rumah sakit? Serena, kamu datang untuk minta maaf padaku? Ethan, aku tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Ikut aku sekarang, sebelum terlambat. Serena, apa kamu belum puas? Menyakiti Veronica saja belum cukup sampai kamu harus mengikutinya ke rumah sakit untuk memprovokasinya? Aku tidak. Ethan, aku katakan lagi, aku tidak tertarik sama sekali dengan dramamu sama sekali. Ini masalah hidup dan mati. Ikut aku sekarang juga. Maksudmu hidup atau mati? Apa kau akan bilang kau sekarang? Serena, aku tahu kamu kesal karena Ethan peduli padaku, tapi jangan melewati batas. Ethan adalah CEO StarTech Dynamics. Apa yang kamu lakukan merusak reputasinya dan perusahaan. Sebagai istrinya, jika kamu tidak bisa membantu menjalankan perusahaan, mengapa menjatuhkannya? Dengarkan dia. Kapan kau bisa seperti Veronica dan menjadi istri yang mendukung? Ibu sekarat. Dia menunggu melihatmu terakhir kali. Apa kamu yakin ingin membahas menjadi istri yang mendukung sekarang? Apa yang kamu katakan? Meskipun ibuku tidak selalu baik padamu, dia tetap orang yang lebih tua. Pertama, kau mengutuk ibuku dengan penyakit, dan sekarang kau mengutuknya sampai mati. Apa kau manusia? Ethan, apa kau pikir aku akan bercanda tentang nyawa ibumu? Selama ini Serena mungkin sangat posesif terhadapku, tidak pernah membiarkanku bermain dengan wanita lain. Tapi kenyataannya dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sembrono seperti ini. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Aku dengar Ibu Ethan selalu memperlakukanmu dengan buruk dan tidak pernah menyetujui pernikahanmu dengan Ethan. Bisa jadi selama ini kau telah mengutuknya. Diam. Ethan, buka pintu ini dan lihat ke dalam, maka kau akan tahu apakah aku berbohong. Ruang gawat darurat ini telah menyaksikan banyak kematian. Sangat sial. Ethan, jangan dengarkan dia. Kau seorang pengusaha. Bagaimana jika semua kesialan itu menular padamu? Serena, apa yang kau rencanakan? Apa kau ingin Ethan bangkrut? Serena, kau sungguh kejam. Karena kau cemburu pada Veronica dan takut aku akan meninggalkanmu untuknya, kau bahkan ingin membangkrutkan perusahaanku. Serena, aku tidak pernah bermaksud menjadi penghalang antara kau dan Ethan. Jika kau masih marah padaku, aku akan minta maaf. Veronica, ini bukan salahmu. Jangan minta maaf pada wanita gila ini. Wanita gila? Ethan, dia tepat di balik pintu ini. Kenapa kau tidak mau masuk saja? Apa yang bisa dilihat? Kau tidak punya moral. Dan kau mengharap aku percaya padamu sekarang? Oh, Ethan, aku merasa sakit lagi. Aku ingin berbaring di kamarku. Jangan khawatir. Veronica, aku akan mengantarmu kembali ke kamar rumah sakitmu sekarang. Ethan, apa kau benar-benar pergi dengan Veronica? Ethan, sakit. Minggir. Ethan, kau akan menyesali ini. Jalang, di mana anakku? Kamu tidak akan membiarkan anakku menemuiku untuk terakhir kali. Kamu ingin orang-orang menghujatnya? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ibu, dengan semua keributan di luar, ibu pasti sudah mendengarnya juga. Bukan aku yang tidak mau Ethan datang menemuimu. Sekarang, yang dia pedulikan hanya Veronica, dialah yang menolak menemuimu. Tidak mungkin. Anakku ditipu olehmu. Pikirlah sesukamu, ibu, setelah selama ini menjadi ibu dan menantu, dan selama bertahun-tahun ini, kamu selalu memperlakukanku dengan buruk, tapi di saat-saat terakhirmu, mari kita sama-sama menjaga harga diri. Dasar jalang, dengarkan aku. Rumah ini atas nama anakku, dan tempat tinggalku juga diwariskan untuk anakku.
Sedangkan aset keluarga, Gu jangan berani-berani berpikir kamu akan mendapatkannya. Ibu, aku tidak pernah menginginkan uangmu. Aku tidak percaya padamu. Serena, Veronica, kalian berdua jalang, kalian berdua berusaha menghancurkan anakku. Kalian berdua akan membusuk di neraka. Anakku mencintaiku. Anakku. Kamu hanya peduli pada anakmu menyebut semua orang lain jalang dan ular, tapi pada akhirnya anakmu bahkan tidak membuka pintu ini untuk memberimu kesempatan untuk melihatnya untuk terakhir kali. Sungguh menyedihkan. Tapi kematian mengakhiri segalanya dendam di antara kita. Biarlah semuanya lenyap. Ethan, Serena tidak peduli padamu tapi aku akan selalu di sisimu. Semangat, ya. Ayo kita pergi makan malam. Sudah larut malam. Serena masih membuat keributan di rumah sakit. Dia pasti belum memasak untuk ibu. Aku akan menyuruhnya pulang dan memasak. Veronica, tunggu di sini untukku. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu membawa selingkuhanmu kembali ke kamarnya? Kenapa kamu membuat keributan? Aku sudah bilang Veronica dan aku hanya teman. Kamu masih menganggap aku membuat keributan? Apalagi, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Veronica. Sudahlah, kita bicara nanti. Karena kamu di sini, ucapkan selamat tinggal terakhir untuk ibu. Serena, bahkan sekarang kamu mengutuk ibuku. Kalau kamu pikir aku bohong, angkat kainnya dan lihat siapa itu. Orang ini baru saja meninggal, kan? Siapa tahu kuman apa yang masih ada di tubuhnya? Ethan, hormati yang sudah meninggal. Bahkan jika ini orang asing, apa kamu tidak takut karma? Ini hanya mayat. Apa urusanku? Aku tidak membunuhnya. Bagaimana kamu tahu dia tidak mati karena kamu? Apa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir membuat keributan akan mendapatkan perhatianku, dan jangan bandingkan dirimu dengan Veronica. Kamu tidak akan pernah sebanding. Aku benar-benar tidak sebanding dengannya. Lagi pula, aku punya sopan santun dan tahu hukum. Cukup. Hentikan omong kosong. Sudah siang. Pulang dan masak untuk ibuku. Ya, waktunya pulang. Buruan pulang. Jangan sampai ibuku kelaparan. Ethan, hari ini adalah hari istimewa. Aku harap kamu pulang untuk makan malam. Aku akan menyiapkan makan malam dan menunggumu. Baiklah. Setelah pemeriksaan Veronica selesai, aku akan kembali. Ethan, aku harap kamu menepati janjimu. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu dan ibumu. Ibu, aku tahu. Ibu peduli pada Ethan dan menyesal tidak bertemu dengannya di akhir. Jadi aku menyiapkan meja penuh dengan semua hidangan favorit ibu, agar kalian berdua bisa makan bersama untuk terakhir kali. Serena, Ethan minum terlalu banyak, dia tidak akan pulang malam ini. Serena, jangan marah Ethan dan aku sudah lama tidak bertemu dia keasikan dan minum sedikit terlalu banyak. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Veronica, aku tidak peduli kalian berdua di mana, suruh Ethan pulang sekarang. Jika tidak, dia akan menyesal. Menyesal apa? Serena, sudahlah. Aku hanya di luar sedang makan malam dengan Veronica. Banyak pria yang bermalam di luar. Kenapa kamu begitu posesif? Serena, Ethan benar. Pria perlu bersosialisasi kadang-kadang. Kamu harus memberinya ruang. Ethan, aku tidak akan peduli padamu lagi. Tapi malam ini, kamu berjanji pulang untuk makan malam. Terus? Itu hanya makan malam. Melewatkannya tidak akan membunuh siapapun. Ethan, tidakkah kau tahu ibu sudah? Tutup teleponnya. Ayo lanjut minum. Maaf, Serena, Ethan minum terlalu banyak. Aku minta maaf atas namanya. Makanlah sendiri, Ethan tidak akan pulang malam ini. Ibu. Ibu dengar itu, kan? Aku memberinya kesempatan, sayang sekali. Ethan, kamu pulang dengan mabuk, kenapa Serena tidak keluar menyambutmu? Dan rumah ini berantakan sekali, bukankah dia ibu rumah tangga penuh waktu? Kenapa dia begitu malas? Aku kerja keras mencari nafkah tapi dia bahkan tidak bisa menjaga rumah tetap bersih. Apa Serena marah karena kamu tidak hadir makan malam tadi? Atau ada hal lain? Dia hanya ibu rumah tangga. Selain urusan rumah dan merawat ibu, apalagi yang harus dia lakukan? Tidak. Aku harus menelepon ibu untuk menegur Serena. Bu, cepat pulang. Serena sudah tidak terkendali di rumah. Sudahlah, Serena, kenapa kamu di sini? ibumu tidak bisa pulang. Di mana ibu? Kamu bawa kemana?
Jalan Southridge nomor 18. Ibu menunggumu di sini. Serena, aku tahu kamu marah tapi jika Ethan mengemudi dalam keadaan mabuk dia akan ditangkap. Kamu bisa naik taksi. Aku akan menunggu tepat 1 jam. Ethan, apa kamu benar-benar akan menemui Serena? Kamu baru saja pulang, dan Serena tidak peduli kamu mabuk. Tidak mungkin. Kepalaku berdenyut sekarang bicarakan nanti setelah aku tidur. Ibu, aku akan beri Ethan 1 kesempatan terakhir. Tolong tunggu dia sedikit lebih lama. Ada apa? Lihat jamnya. Jadi Ethan datang atau tidak? Jika dia tidak datang, kita tidak bisa menunda waktu pemakaman. Di pemakaman ibunya sendiri, dia bahkan tidak hadir. Meninggalkan istrinya mengurus semuanya, begitu rupa anak yang diharapkan merawat orang tua. Lucu sekali. Nomor yang Anda hubungi dimatikan. Ethan, aku sudah memberimu kesempatan kamu sendiri yang tidak mau. Kita tidak menunggu lagi. Lanjutkan pemakaman. Jangan tunggu. Kuburkan dia. Sudah lama sekali. Serena belum kembali. Apa dia mengharapku mencarinya? Serena sangat tidak peduli. Ethan, kau begitu baik padanya. Jika aku jadi dia, aku takkan pernah membuatmu kesal, jadi kita akan mencarinya. Tidak usah buru-buru, baru jam 3. Aku istirahat sebentar. Bukankah kau perlu touch up riasan? Hentikan, itu karena saat istirahat kau tidak bisa diam. Tapi membuat Serena menunggu begitu lama, bukankah dia akan marah? Jangan khawatir. Dia tidak akan pernah marah padaku. Wajahnya saja membuatku muak. Itu sebabnya aku selalu terlambat setiap kencan. Dia tidak pernah marah. Dia bilang, asalkan aku datang, dia senang. Bagus, kalau begitu aku akan berdandan glamor. Kalau begitu aku harus berdandan rapi. Kalau tidak, aku tidak akan sepadan dengan kecantikan sepertimu. Pak Sopir, Jalan Southridge nomor 18, tolong. Apakah berpakaian seperti itu pantas di sana? Bukan urusanmu. Orang sekarang pakai apa saja. Paham? Baik, lupakan. Tapi tempat itu bawa sial. Kalau mau pergi, ada biaya tambahan. Sial apa? Apa kau mencoba menipuku? Itu aturannya. Tumpangan ke rumah duka ada biaya tambahan, bayar lebih atau turun. Apa? Rumah duka? Ibu sekarat, dia menunggu untuk melihat terakhir kali. Benarkah? Pak Sopir, aku akan memberi Anda Rp300.000 ekstra. Tolong cepat. Itu bukan ibuku, syukurlah. Aku takut setengah mati. Jadi Serena benar-benar berbohong. Dia terdengar sangat yakin. Aku pikir ibumu benar-benar. Ham. Dia tidak tahan. Melihat ibuku baik-baik saja. Dia sangat kejam. Siapa kamu? Siapa yang bilang kamu boleh menyentuh foto peringatan ibuku? Aku sudah mengembalikannya. Maaf, kami salah tempat. Kamu menerobos masuk ke pemakaman ibuku, dan berpikir bilang salah tempat itu sudah cukup? Lupakan. Biarkan tante beristirahat dengan tenang. Aku benar-benar minta maaf. Serena, berhenti. Tempat macam apa yang kau suruh kami temui? Sial, benar. Dan berpakaian seperti itu? Kau berduka untuk siapa? Aku berpakaian pantas. Tapi kalian berdua datang ke sini, berpakaian seperti itu, apa kalian tidak punya hati nurani? Serena, kami tidak tahu tempat ini rumah duka. Tidak tahu? Kalian punya waktu berjam-jam untuk mencari alamatnya. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Di mana ibuku? Kau terlambat. Dia sudah tidak ada di sini. Kau mempermainkanku? Serena, aku tahu kau marah kami bersama, tapi Ethan benar-benar peduli pada ibunya. Katakan saja padanya di mana dia sekarang. Kau sangat peduli padanya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia laki-lakimu. Ethan, aku bilang lagi, ibumu tidak ada di sini. Aku memberimu 3 kesempatan. Dari 3 kesempatan itu, jika kau menepati janjimu sekali saja, kau tidak akan melewatkan kesempatan melihatnya. Maksudmu? Ethan, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Ethan, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Apa? Serena, kamu pasti bercanda. Serena, kamu pasti bercanda. Ya. Ibu saya periksa. Minggu lalu. Dia benar-benar sehat. Berhenti berbohong padaku, Serena. Sampai sekarang, kamu masih menganggap aku berbohong? Bukan?
Trik seperti ini kamu lakukan terus, aku sudah bilang berkali-kali, Veronica hanya teman, tidak ada apa-apa antara kami, bisakah kamu berhenti curiga? Tidak ada sama sekali? Hapus saja lain kali. Itu hanya lipstik. Apa buktinya? Lagi pula kalaupun ada sesuatu terjadi terus kenapa? Aku hanya membuat kesalahan yang akan dilakukan pria manapun. Veronica lebih baik darimu dalam segala hal, pria normal manapun pasti suka padanya. Selingkuh di hari ibumu meninggal, dan tidak malu. Aku pasti buta sampai jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Aku sudah terlalu baik padamu. Kamu terus menghina ibuku. Serena, bagaimanapun marahnya, jangan menghina ibunya, dia orang yang lebih tua. Lihatlah Veronica, bisakah kamu memperbaiki sikap burukmu? Cukup hentikan omongan. Setelah ini selesai kita bercerai. Dengan senang hati. Serena, Ethan, jangan gegabah, perceraian itu masalah besar. Berhenti berpura-pura di depanku. Ethan, kuharap saat kamu tahu kebenaran kamu tidak menyesal. Berhenti di situ. Kamu belum bilang di mana ibuku. Kamu benar-benar ingin tahu? Ingat ambulans yang kamu halangi? Saat itu ibumu ada di dalam, berjuang untuk hidupnya. Tapi kamu menolak minggir. Dan bahkan menghalangi ambulans. Dia sampai di rumah sakit terlambat dan meninggal. Kamu membunuh ibumu sendiri. Kamu membunuh ibumu sendiri. Apa? Bukankah ambulans itu dipanggil karena niat jahat hanya untuk membuat masalah? Bodoh. Apa aku bisa seenaknya mengerahkan sumber daya publik? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah? Ethan, jangan biarkan dia menipumu. Meskipun dia memanggil ambulans, belum tentu untuk ibumu, mungkin itu untuk kerabatnya sendiri. Tepat. Ibuku sehat-sehat saja, dia tidak perlu ambulans. Aku mengerti, Serena, ibumu selalu sakit. Selalu minum obat. Ambulans itu untuknya, kan? Itu menjelaskan semuanya. Jadi Serena, karena kamu di rumah duka, apa ibumu meninggal? Tutup mulutmu. Serena, apa yang kamu lakukan? Apa Veronica salah? Aku tahu ibumu meninggal, dan kamu sedang sedih, tapi jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Serena, jika kamu sedih, kamu bisa pukul atau maki aku, tapi jangan maki ibu Ethan, dia lebih tua darimu. Veronica, kamu sangat perhatian Serena, kamu sangat kejam, jangan anggap semua orang sejahat kamu. Brengsek dan jalang. Pasangan yang cocok. Kemampuanmu memutarbalikkan kebenaran sungguh luar biasa. Serena, aku tahu tentang kecelakaan ibumu dan kamu patah hati, makanya kamu bicara ngawur. Bagaimana kalau begini? Nanti kita temukan ibuku. Berlutut dan sujud padanya. Dan aku akan minta dia memaafkanmu. Tentu. Kita bicara setelah kamu temukan dia. Saat kamu temukan dia, tanpa kamu minta, aku sujud padanya. Aku akan sujud padanya sendiri. Kenapa kamu begitu patuh sekarang? Tugas terakhir seorang menantu. Wajar saja. Apa katamu? Pulang ke rumah. Besok jam 8 pagi. Di pemakaman keluarga kali ini. Pastikan kamu tidak terlambat. Akhirnya berpakaian rapi. Bahkan bawa bunga. Tapi ibumu lebih suka krisan kuning. Kamu tidak tahu? Sudah selesai. Bunga ini untuk ibumu. Aku tahu kamu kesal dengan apa yang terjadi. Tapi itu bukan alasan untuk mengutuk ibuku. Sekarang katakan di mana ibuku. Suasana di sini suram. Veronica masih sakit. Kami tidak bisa lama-lama. Karena kita sudah di sini. Kenapa tidak pergi lihat? Meskipun kamu tidak percaya padaku. Makam keluargamu ada di sini. Tidak mau memberi hormat pada ayahmu? Ethan, tidak apa-apa. Keluarga yang utama. Aku tidak ingin kamu, demi diriku, dicap sebagai anak durhaka. Veronica, kamu baik sekali padaku. Ethan, lihat saja apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Ada apa di sini? Kenapa ada kuburan tambahan di sini? Ini jelas kuburan baru. Mereka bahkan belum membereskan peralatan. Serena, apakah kamu melakukan ini hanya untuk membuat Ethan percaya ibunya sudah meninggal dan sengaja membangun kuburan palsu? Apa? Serena Shu, kamu sudah keterlaluan. Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut karma? Dia benar, Serena. Sudah cukup buruk saat kamu bercanda bahwa ibu Ethan sudah meninggal, tapi sekarang kamu membangun kuburan palsu. Apa kalian tidak punya otak? Ethan yang dikubur di samping makam ayahmu, siapa lagi? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ethan, aku dengar lahan keluargamu punya feng shui bagus. Menempatkan kuburan kosong di sini, itu akan merusak dan mengacaukan kekayaanmu, kan? Hahaha. Berbohong padaku itu satu hal. Tapi merusak kekayaanku? Serena Su, aku tidak akan mengizinkan ini. Ethan, jangan gali. Ethan, jangan gali. Masih mau menipuku? Ini jelas kuburan kosong. Veronica, tahan dia. Ethan,
Biarkan yang meninggal tenang. Kamu benar-benar tidak boleh menggali kuburan, atau Tuhan akan menghukummu. Ini kuburan kosong. Jadi, murka apa yang bisa terjadi? Serena, jangan membuat Ethan marah. Mengganggu keseimbangan spiritual makam leluhur bukan perkara kecil. Nah, Nona sukamu benar-benar pandai bermain sandiwara. Kamu bahkan membawa peti mati. Coba kulihat. Rahasia apa yang tersimpan di peti mati ini? Ethan, ini pilihanmu. Jangan salahkan aku. Ini benar-benar tidak kosong. Ethan, kamu tidak boleh menggali ini. Ibu kandungmu dimakamkan di sini. Mungkinkah ini benar? Ya Tuhan, Serena. Pantas saja kamu terus mencegah Ethan menggali. Jadi, kamu mengubur ibumu sendiri di sini. Apa katamu? Aku hampir tertipu. Nona Shu, kamu berjuang keras untuk menghentikanku. Karena ibumu sendiri dimakamkan di sini, kan? Serena, keluargamu punya lahan pemakaman leluhur sendiri. Kenapa mengubur ibumu di lahan pemakaman leluhur keluarga Gu? Apa kamu mencoba mencuri keberuntungan keluarga kami? Tuhan melihat segalanya. Nona sukamu mengubur abu ibumu di lahan pemakaman leluhur keluargaku. Apa kamu tidak takut ibumu tidak akan tenang? Kamu benar. Apa yang kita lakukan Tuhan melihat. Berhenti. Stop. Paman, Tante Patricia, kalian sedang apa di sini? Ethan. Kamu pikir kamu lagi apa? Kamu menggali kuburan dan menaburkan abunya. Apa kamu coba buat leluhur Gu tidak pernah tenang? Melewatkan pemakaman itu satu hal, Ethan. Dia sudah tiada tapi kamu bahkan tidak membiarkan kuburannya sendiri. Betapa besarnya kebencianmu terhadapnya. Paman, Tante Patricia, kalian salah paham. Aku tidak dendam padanya. Aku hanya tidak ingin dia mencemari lahan pemakaman keluarga kita. Kamu bilang apa? Sungguh memalukan. Keluarga kita punya aib sepertimu. Kakakku orang yang luar biasa. Bagaimana dia bisa dihina seperti itu setelah meninggal? Tante Patricia, aku tahu kamu seperti saudara dengannya, tapi ini urusan keluarga Gu, tolong jangan campur. Kamu tidak bisa bedakan benar dan salah membantah orang yang lebih tua. Beginikah cara ibumu mendidikmu? Paman, apa urusan ibuku dengan ini? Wanita berbisa itu Serena. Menguburkan abu ibunya di lahan pemakaman keluarga kita. Bukankah aku harus memberinya pelajaran? Kamu bilang siapa yang dikubur di sini? Ibu Serena, tentu saja. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Paman, Tante Patricia, ada kesalahpahaman antara Ethan dan aku. Dia tidak percaya padaku. Paman, Tante Patricia, begini yang terjadi. Saat Ibu Serena meninggal, kami mencoba untuk memahami. Namun bukannya bersyukur, dia malah menguburkan abu ibunya di lahan pemakaman keluarga Gu. Kamu bilang apa, Ethan? Apa kamu benar-benar percaya ibu mertuamu yang dikubur di sini? Tante Patricia, aku tahu kamu dekat dengan Ibu Serena tapi dalam masalah ini aku tidak akan mundur. Ethan, kamu tidak percaya padaku tapi tidakkah kamu percaya pada Paman dan Tante Patricia? Serena, jangan pikir aku tidak akan menyentuhmu hanya karena bibiku dekat dengan ibumu. Biarkan aku bilang, saat kau berbuat salah, kau bayar harganya. Monster! Kau monster! Cui Hua, saudariku yang malang. Ini dia anak yang kau cintai seumur hidupmu. Paman, apa yang kau lakukan? Ethan, dia ibumu. Kau akan membayar untuk ini. Kau menggali kuburnya. Kau menaburkan abunya. Kau telah menghancurkan keluarga Gu. Mustahil tidak, aku tak percaya. Ethan, bahkan sekarang kau masih berbohong pada dirimu sendiri. Atau kau hanya percaya pada si Jalang Veronica? Ini urusan kita. Jangan libatkan Veronica. Kau memuja Veronica. Tak pernah tahu ibumu meninggal dengan dendam yang tak terbalaskan. Apa maksudmu? Kau menghalangi ambulans. Membuat ibumu kehilangan pengobatan. Ia bertahan hanya untuk melihatmu. Tapi Veronica membujukmu agar tidak melakukannya. Sehingga kau tidak membuka pintu UGD. Aku mengundangmu makan malam untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Tapi kau mabuk bersama Veronica. Aku menyuruhmu menghadiri pemakamannya dan kau terlambat lagi. B, bagaimana? Bagaimana bisa? Sekarang kau dengar Veronica dan gali kubur ibumu menaburkan abunya. Anak yang berbakti sekali kau. Apa katamu? Kau sangat percaya pada Jalang Veronica itu. Kalau dia suruh kau mati, apa kau akan melakukannya? Berhenti berbohong. Bagaimana mungkin aku menyakiti Ethan? Ethan, kau harus percaya padaku. Veronica. Veronica, tentu aku percaya padamu. Aku. Maaf, aku terlambat. Sayang, kau panggil aku untuk menghadiri pemakaman Nyonya Yu. Aku terlambat menantu belasungkawa. Kenapa kau di sini? Siapa yang dikubur di sini? Nona Shu, batu nisan yang Anda pesan, di mana harus kami pasang?
semua salah. Bagaimana mungkin? Ada kesalahan? Benar, ibuku selalu sehat. Bagaimana bisa dia meninggal? Pasti kalian salah. Hormati yang sudah tiada. Dalam pekerjaan kami selalu sangat hati-hati. Jangan ngomong ngawur. Faktanya ada di sini, tapi kamu masih menyangkal. Aku tidak percaya. Kamu mengatur semua ini untuk menarik perhatianku. Kamu sengaja. Semua ini palsu, kan? Lihat sendiri. Lihat apa aku berbohong. Pasien Yolandayu, perdarahan otak mendadak, resusitasi gagal, meninggal. Sekarang kau percaya? Ethan, aku bilang kau akan menyesali ini. Ibu, Menantu, turut berduka cita. lepaskan aku. Kenapa bukan kamu yang mati? Ethan, nyawa ibumu berharga, apa nyawa orang lain tidak berharga? Saat kau menghalangi ambulans itu dan mengabaikan nyawa manusia, kau seharusnya tahu karma akan menghampirimu. Tetaplah di sini dan bertobatlah pada ibumu dengan benar. Tetap di sini. Mintalah maaf pada ibumu sendiri. Saudariku yang malang. Dia tidak pernah punya satu hari bahagia pun setelah menikah ke keluargaku, dan dia menderita bahkan setelah meninggal. Sungguh dosa. Wang, Patricia, yang mati tak bisa kembali. Jangan terlalu bersedih. Kak, beristirahatlah dengan tenang. Ethan si bajingan itu, aku akan memberinya pelajaran. Paman, apa yang kau lakukan? Ethan, lihatlah makam ibumu dan bertobatlah. Paman, kau tak bisa menyalahkan Ethan atas semua ini. Dia jalan kecil. Jika kau tidak menghasutnya, apakah Ethan akan sampai hati menggali makam ibunya sendiri? Kau tidak akan lolos hari ini. Berlutut dan minta maaf pada kakakku. Ethan, tolong aku. Tante Patricia, ini tidak ada hubungannya dengan Veronica. Dia sedang kurang sehat. Lepaskan dia. Dasar binatang tak berperasaan. Bahkan sekarang kau masih membelanya. Kau jalan kecil. Itulah akibatnya kau memanipulasi Ethan. Lepaskan aku. Ethan, aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak tahu ibumu dimakamkan di sini. Aku tahu kau baik hati. Ini semua bukan salahmu. Ethan, ibumu sangat menyayangi dan memanjakanmu saat dia masih hidup. Apakah kau benar-benar melindungi jalang ini? Ethan, aku takut banget. Jangan takut, Veronica, aku di sini. Ethan, kau gali kuburan ibumu. Bukannya bertobat, kau malah lindungi jalang ini. Ibumu tak akan pernah tenang. Ibu paling sayang padaku. Ibu tak akan pernah menyalahkanku. Lagi pula, dia sudah meninggal. Meski aku bersujud selamanya, dia tak akan kembali. Tapi Veronica tidak bersalah. Dia tak ada hubungan dengan ini. Ini bukan salah dia. Kau. Sudahlah. Jangan bikin rusuh di kuburannya. Betapa kakakmu menyayangi Ethan semasa hidup bukan rahasia bagimu. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. UPH anak durhaka. Serena, Ethan itu bodoh, tapi kamu harusnya lebih bijak. Bersujudlah pada ibu mertuamu dan ucapkan selamat tinggal. Aku periksa keluarga Wang. Ibu, aku di sini untuk pamit. Hubungan kita tidak pernah begitu harmonis, tapi keluarga tetaplah ikatan. Semoga kau beristirahat dengan tenang. Serena, karena kau punya akta kematian ibunya, kenapa tidak kau tunjukkan lebih awal? Apa karena Ethan bersamaku dan kau marah sehingga kau sengaja biarkan Ethan dikritik semua orang? Dengan orang bodoh seperti Ethan, jika aku tunjukkan, apa dia akan percaya? Kau. Bagaimana kau bisa bicara begitu tentang Ethan? Dia tak percaya padamu hanya karena kau menggunakan begitu banyak tipu muslihat padanya di masa lalu. Veronica, benar Serena Shu, semua yang terjadi hari ini adalah konspirasimu. Kau juga membunuh ibuku. Serena, sebenarnya tidak ada apa-apa antara Ethan dan aku. Kenapa kamu tidak percaya? Ibunya dulu baik padamu saat masih hidup, tapi kamu sangat cemburu sehingga kamu bunuh ibunya. Serena Shu, aku baru saja makan malam dengan Veronica, kamu bunuh ibuku? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ethan, bukankah surat kematian cukup jelas? Apa aku perlu mengingatkanmu bagaimana kamu dengan tega berdiri di depan ambulans ibumu menghalanginya sampai ke rumah sakit tepat waktu dan menyebabkan kematiannya? Itu lampu merah. Ethan hanya mematuhi peraturan lalu lintas. Kami tidak tahu ibunya ada di ambulans itu. Betul. Serena Shu, jika kamu dulu video call aku untuk menunjukkan ibuku saat itu, apa aku akan menolak? Pada akhirnya kamulah yang membunuh ibuku. Katakan, apa untungnya aku melakukan itu? Tentu saja untuk mendapatkan perhatianku. Bukankah kamu merencanakan untuk menahanku di sisimu, hanya untuk mendapatkan cintaku? Sayang sekali. Semua yang kamu lakukan hanya membuatku merasa jijik. Ethan, kamu tidak apa-apa. Serena, bagaimana bisa kamu memukulnya padahal? Bahkan sekarang kamu masih menolak bertanggung jawab. Kamu punya begitu banyak kesempatan untuk memperbaiki ini tapi kamu tidak mengambil satu pun.
Sial, Serena Shu, kamu berani memukulku. Berani-beraninya kamu memukulku. Ayo kita bercerai. Ethan, ayo bercerai. Orang sepertimu yang membuat ibumu sendiri tewas, dan hanya pandai menyalahkan orang lain, itu sampah, tidak pantas berdiri di sampingku. Serena, bagaimana kau bisa menyalahkan Ethan untuk ini? Dia hanya meragukanmu karena semua hal menyesatkan yang kau lakukan. Di masa lalu. Tepat sekali. Ini semua jelas salahmu. Ethan, kau benar-benar pengecut tak berguna. Serena, Ethan adalah suamimu. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentang dia? Cukup, berhenti berpura-pura di depanku. Kau hanya ingin bersama Ethan, agar kau bisa memilikinya. Aku sudah menandatangani surat cerai. Surat cerai? Setelah kau tanda tangani, kita akan benar-benar selesai. Serena, apa kau benar-benar akan menceraikan Ethan? Ibunya baru saja meninggal, jadi apa kau pikir ini pantas? Bukankah ini yang kau inginkan? Serena, aku hanya memikirkanmu. Ibunya baru saja meninggal, dan kau bicara tentang menceraikan Ethan tepat di depan makam ibunya. Jika dia tahu di alam baka, dia akan patah hati. Lagi pula, semua kerabat akan mengkritikmu. Ethan bahkan sampai menggali kuburan. Aku hanya minta cerai. Jadi siapa yang seharusnya malu? Diam, Serena. Semua ini disebabkan olehmu. Ethan, Serena sekarang minta cerai. Mungkinkah dia mencoba mengklaim bagian dari warisan ibumu? Tidak mungkin. Serena Shu. Baik, cerai. Tapi dengarkan aku, rumah, mobil-mobil, warisan peninggalan ibuku, kau bisa lupakan semuanya, itu semua milikku. Kau ingin aku pergi tanpa apa-apa? Serena Shu, beraninya kau. Kenapa tidak? Kamu selingkuh dariku dan masih berharap perceraian yang damai? Lupakan rumah dan mobil. Kenapa kamu yang dapat perusahaan? Jangan lupa aku, CEO StarTech Dynamics. Lalu kenapa? Dulu, aku menyerahkan perusahaan padamu dan aku bisa mengambilnya kembali. Apa yang menjadi milikku tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Tapi sesuatu yang menjijikan sepertimu lebih baik segera dibuang. Apa katamu? Biarkan aku bilang. Jika kamu berharap aku pergi dengan tangan kosong, lupakan saja. Aku tidak akan pernah setuju. Salinan digital perjanjian perceraian sudah ada di kotak masukmu, berapapun yang kamu sobek, tidak akan membantu. Terima kasih. Karena telah menunjukkan betapa sampahnya Ethan. Ethan, Serena membunuh ibumu dan seolah tidak menyesal saja sudah buruk sekarang dia juga menyerangmu? Tanpa kamu mengelola StarTech Dynamics selama ini pasti sudah bangkrut sejak lama. Veronica, kamu terlalu naif, dia tidak sebaik dirimu. Dia membunuh ibuku, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika dia benar-benar mengambil kembali perusahaan? Jangan khawatir, dia sangat mencintaiku, tidak mungkin dia benar-benar menceraikanku, dia hanya cemburu karena kita dekat dan mencoba untuk mendapatkanku kembali. Begitu Ethan, meskipun Serena marah, aku tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku, aku hanya merasa kasihan padamu. Veronica, aku sangat beruntung memilikimu. Serena, aku sudah menjalankan perusahaan ini bertahun-tahun, sekarang mau mengambilnya kembali, mimpi saja. Bukankah itu istri bos? Apa yang dia lakukan di sini? Istri bos yang mana? Dia pendiri perusahaan kita. Dia sudah lama tidak terlibat dalam operasi perusahaan, tapi aku ingat dia masih memiliki saham di perusahaan. Ethan istirahat dan minum kopi. Veronica perhatian sekali. Veronica. Oh, waktunya kurang tepat, kurasa maaf mengganggu rayuan kalian. Serena, jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara Ethan dan aku. Ibumu sendiri baru saja dikuburkan dan keesokan harinya, kamu bermesraan di kantor. Ethan, kamu benar-benar bajingan. Kamu tidak berhak membicarakan ibuku. Kamu penyebab ibuku meninggal. Kamu tidak ada harapan. Serena, apa kamu datang ke sini untuk meminta maaf pada Ethan? Serena Shu, kukira kamu akan bertahan, menyerah begitu cepat. Apa kamu datang untuk memohon padaku berhenti? Kamu terlalu membanggakan diri, aku hanya datang untuk membereskan beberapa hal. Ini. Dan ini juga, ambil semua yang bisa kau bawa dan hancurkan yang tidak bisa kau bawa. Berhenti. Pas ini harganya 100 juta rupiah. Kamu yakin mau memecahkannya? Aku yang membelinya, jadi aku akan memecahkannya kalau aku mau. Serena, bukankah kau terlalu boros? Meskipun kau marah, kau tidak boleh merusak kantor. Jangan khawatir. Aku hanya membuang barang-barang yang kubeli. Barang-barangnya menjijikan, aku tidak akan menyentuhnya. Serena Shu, jangan memaksaku. Tuan Li, semuanya sudah ditangani sesuai instruksi Anda. Kerja bagus. Ambil apapun yang kau mau di sini, jika tidak mau buang saja. Serena Shu, aku bilang padamu, aku benar-benar marah sekarang.
Sekarang bahkan jika kau berlutut memohon padaku untuk tidak menceraikanmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Serena mengalah saja pada Ethan. Ethan bekerja keras menjalankan perusahaan, berhenti membuat masalah untuknya. Oke, Karena kau begitu perhatian, kau bisa ambil bajingan ini. Hampir lupa aku juga yang membeli ini. Tempat sampah itu untukmu. Lagi pula, bajingan sepertimu butuh tempat sampah untuk didaur ulang. Oh, ingat untuk menandatangani surat cerai. Ethan. Dilihat dari cara Serena bertindak, dia benar-benar tampaknya ingin bercerai. Dia hanya pura-pura susah, aku tidak percaya dia benar-benar akan menceraikan aku. Selain itu, dia membunuh ibuku dan membuatku dipermalukan oleh omelan, paman aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pengacara fans, ini dokumen-dokumen yang relevan mengenai perceraian saya serahkan semuanya kepada Anda. Jangan khawatir, Nona Shu. Oh, Serena. Bagaimana kau bisa santai duduk di sini minum kopi? Ibu, bagaimana ibu menemukanku? Serena, ku dengar kau menceraikan Ethan. Ibu, jangan coba membujukku. Kau lihat apa yang Ethan lakukan, aku pasti menceraikannya. Aku di sini bukan untuk membujukmu. Ethan bahkan mampu melakukan sesuatu yang kejam seperti menodai kuburan. Aku khawatir jika kau menceraikannya. Dia mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Jangan khawatir, ibu dia akan segera sibuk. Veronica, kau benar-benar punya selera bagus. Serena yang sudah ketinggalan zaman, dia cuma mau makanan Cina. Setelah 20 tahun apa dia tidak bosan? Ethan, jangan katakan itu. Serena selalu di rumah mengurus keluarga, wajar dia kurang wawasan HMPH. Dia cuma jago jadi pembantu. Tuan Gu, total tagihan Anda 80 juta rupiah. Mau bayar pakai kartu, atau Kartu. saldo tidak mencukupi? Bagaimana bisa? Maaf, kartu ini ditolak. Ethan, apa kamu begitu sibuk hingga lupa kartu ini tidak aktif? Oh, lihat aku sibuk dengan investasi grup Apex, aku lupa. Grup Apex, itu grup elit. Untuk mendapatkan investasi mereka, dia bukan orang biasa. Ya, kita harus menemuinya nanti. Dana tidak mencukupi kartu Anda, masih kekurangan dana. Bagaimana bisa? Apakah mesin kartu Anda rusak? Tuan Gu, terminal kami menggunakan teknologi terbaru, tidak mungkin salah. Maksudmu aku tidak punya uang? Sayang, Ethan jangan marah, apa Serena yang mengutak-atiknya? Dulu, untuk menyenangkanku, Dia memberiku kartu tambahannya. Pasti dia. Untuk memaksaku tetap bersamanya, dia membatalkan kartu itu. Serena, dia tidak menghormatimu sama sekali. Haruskah kita memberinya pelajaran? Serena Shu. Serena, bukankah kau ingin bercerai? Besok pukul 9 pagi di balai kota. Nona Su, bagaimana bisa kau 3 hari setelah pemakaman ibu mertuamu menceraikan suamimu? Nona Shu, rumor mengatakan Anda menyebabkan kematian ibu mertua Anda. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Serena, tolong beri kami jalan keluar. Kamu ini main apa? Serena, aku tahu kamu marah, tapi setelah apa yang terjadi pada ibunya Ethan patah hati, kamu tidak bisa menceraikannya sekarang juga. Bukankah menceraikannya yang kamu inginkan selama ini? Akting macam apa ini hari ini? Dan sebagai apa kamu mengatakan ini padaku? Aku hanya mencoba menjaga kalian tetap bersama Serena. Aku hanya menyarankan perceraian karena kamu tidak bahagia. Tapi bagaimana kamu bisa membuat Ethan pergi tanpa apa-apa? Serena, aku tidak ingin apa-apa lagi. Hanya rumah yang ibu tinggali, biarkan itu padaku untuk mengenangnya, kumohon. Ya Tuhan, ibunya baru saja meninggal, dan dia tidak sabar untuk meninggalkan suaminya, dan memaksanya pergi tanpa apa-apa. Betapapun marahnya dia, bagaimana dia bisa begitu kejam? Karma akan menghampirinya. Kamu menggunakan tekanan publik untuk melawanku. Serena, aku tidak bermaksud menekanmu. Aku hanya ingin rumah ibuku kembali. Ayolah, Serena, ibunya memperlakukanmu dengan sangat baik. Jangan begitu kejam, jika kamu masih marah, aku akan berlutut memohon. Jangan berlutut, sayang. Sekarang aku mengerti. Dia hanya wanita serakah yang mencuri aset. Jangan khawatir, kami di pihaknya. Kami tidak akan membiarkannya menang. Ibu tidak tahu kebenarannya, jadi jangan ikut campur. Kamu memanfaatkan kematian ibu mertuamu untuk mencuri harta warisannya. Biarkan aku bilang, Tidak ada menantu seperti ini. Para wanita, saat kita melihat sampah seperti dia, apa yang kita lakukan? Lempar dia dengan sayuran busuk. Hentikan. Atau ku telepon polisi. Kau berbuat tak tahu malu dan berani panggil polisi? Kau menyerang kami tanpa alasan. Aku berhak menelepon polisi. Silakan panggil saja. Kamilah yang lemah di sini. Bahkan jika polisi datang, mereka tidak akan menyalahkan kami.
Kau. Ethan, ini yang kau inginkan, kan? Serena. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengumumkan ini. Tapi aku benar-benar hanya ingin mendapatkan kembali warisan ibuku. Aku yakin wanita ini mengatur semua orang di rumah. Lihat betapa takutnya pria itu. Pantasan dia ingin keluar. Ibu-ibu, kalian sebaiknya pergi. Ini urusan antara Serena dan saya. Aku tidak ingin melibatkan kalian. Benar, ibu-ibu. Di usia kalian, jika kalian terseret ke kantor polisi dan sesuatu terjadi pada kalian, kami akan merasa sangat sedih. Sayang, Kau sama perhatiannya dengan putriku. kalau begitu, ibu-ibu, ayo kita pergi. Ethan, apa yang sebenarnya kau mau? Serena Shu, bukankah kau menggunakan perceraian hanya untuk mendapatkan perhatianku? Nah, kau berhasil. Pernahkah terpikir olehmu bahwa aku mungkin benar-benar ingin bercerai? Kau bilang apa? Mengingat betapa kamu mencintaiku, tidak mungkin kamu benar-benar menceraikanku. Memblokir kartuku dan mengacak-acak kantorku hanyalah taktik untuk membuatku menyerah, kan? Pertama, aku serius ingin bercerai. Kedua, aku mengurus propertiku sendiri dan membekukan kartu bankku sendiri. Jadi apa yang salah dengan itu? Serena, kalian berdua sudah menikah. Ini adalah aset bersama kalian, Ethan. Bagaimana kamu bisa bertindak sepihak? Veronica benar. Serena, semua milikmu adalah milikku. Serena, kamu benar-benar kelewatan kali ini. Ethan mencoba membayar di depan umum, tapi kartunya ditolak. Kamu tahu betapa malunya dia. Kamu pembunuh yang menodai kuburan. Orang seperti itu punya martabat apa? Serena Shu, Serena, minta maaf pada Ethan saja. Aku juga akan bicara dengannya. baik. Jika kamu tidak benar-benar ingin aku menceraikanmu, maka segera aktifkan kembali kartuku. Oh, iya, Veronica melihat beberapa perhiasan yang dia suka. Aku akan kirim fotonya nanti. Pastikan kamu membelikannya untuknya. Ada yang lain? Itu saja untuk sekarang. Oh, dan peringatan 7 hari ibuku akan segera tiba. Dia suka dikelilingi orang saat masih hidup, jadi pastikan peringatannya ramai, dan banyak yang hadir. Dasar orang bodoh yang sok benar. Kamu benar-benar pikir kamu hebat? Dulu, soal kamu. Dulu aku buta, tapi sekarang, aku sudah sadar. Sampah sepertimu berada di dekatku 1 detik lagi membuatku muak. Dulu aku buta, tapi sekarang aku sadar. Memiliki sampah sepertimu di dekatku, sedetik lagi, membuatku muak. Serena, bagaimana bisa kau memukulnya? Berani-beraninya kau memukulku, Serena. Biar ku beritahu, kau ingin cerai dan pergi dengan tangan hampa. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kau ingin cerai. Baik. Tapi semua aset milikku. Kau pergi dengan tangan hampa, dan kita akan tanda tangan sekarang. Mimpimu. Aku sendiri yang membangun perusahaan ini. Dulu, kau bilang akan mengurus semua kerja keras, jadi aku biarkan kau mengelolanya. Sekarang kau ingin aku pergi dengan tangan hampa. Kau menjijikkan. Aku menjijikkan. Kau membunuh ibuku, mempermalukanku, dan bisa pergi begitu saja. Jika kau menolak, aku akan pakai cara ekstrem. Apa yang terjadi hari ini hanyalah pelajaran kecil. Pada akhirnya, kau tidak bisa mengakui kau membunuh ibumu sendiri. Kau pengecut. Katakan apapun yang kau mau. Intinya, kau ingin cerai. Tinggalkan aset. Kau pergi dengan tangan hampa. Tidak mungkin. Karena kau tak mau selesaikan ini secara normal. Kita ketemu di pengadilan. Ethan, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Dia tak akan tinggalkan aku. Lagi pula, dia cuma ibu rumah tangga, gak kerja, gak punya gelar. Apa yang bisa dia lakukan, tanpaku? Benar. Ethan, kau sudah mendukungnya begitu lama. Dia menghabiskan uangmu dan tinggal di rumahmu, tapi dia masih tidak bersyukur. Aku kasihan padamu. Dia tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pelajaran hari ini baru permulaan. Kiriman. Pantas kau dapat, pembunuh. Serena, ini parah.
Sekelompok massa tiba-tiba masuk ke rumah kami menyebut kami pembunuh dan merusak tempat itu. Apa? Ibu kau terluka? Aku tidak apa-apa, kau tidak apa-apa. Apakah Ethan yang? Jangan khawatir ibu. Aku akan tangani ini. Pengacara fans. Masalah yang saya minta Anda tangani, bagaimana perkembangannya? Ethan, apa kau benar-benar berpikir Serena akan menyerahkan segalanya dan pergi tanpa apa-apa? Serena sangat peduli pada orang terdekatnya. Dia benar-benar gampang diatur. Untuk melindungi ibunya dia akan berkompromi. Begitu? Yakin aku akan berkompromi? Kalau begitu kau jelas belum mengenalku. Serena, apa yang kau lakukan di sini? Serena, apa kau di sini untuk minta maaf? Sudah kubilang. Aku sangat marah kali ini dan tidak akan mudah memaafkanmu. Kecuali kau pergi tanpa apa-apa. Apa kau benar-benar berpikir trik murahan seperti ini benar-benar bisa menakutiku? Kamu pikir trik murahanmu bisa benar-benar menakutiku? Masih sok berani. Kalau kamu tidak takut, kenapa kamu di kantor? Banyak yang bisa aku lakukan di sini. Seperti memanggil rapat pemegang saham untuk memecatmu sebagai CEO. Apa katamu? Kamu lupa bahwa aku yang mendirikan StarTech Dynamics? Meskipun aku bukan lagi CEO, aku masih memegang 30% saham. Terus, semua pemegang saham sekarang ada di pihakku. Apa yang membuatmu berpikir saham 30%-mu bisa melawan semua pemegang saham? Kenapa tidak? Aku membangun perusahaan ini dari awal, dan hampir semua staf teknis direkrut olehku. Perusahaan game sepenuhnya bergantung pada bakat itu. Serena, berhenti menggertak. Aku akui kamu membantu, kamu memang pantas mendapat sebagian pujian, tapi kamu sudah lama menjadi ibu rumah tangga, kamu sudah lama tertinggal di dunia kerja. Kamu ada benarnya. Tapi jangan lupa teknologi inti masih ada di tanganku. Itulah sebabnya saat kamu menyuruhku tinggal di rumah dan menikmati hidup, aku merasa aman meninggalkan perusahaan di tanganmu. Teknologi inti? Serena, Veronica sudah kembali. Teknologimu sudah lama usang. Maaf sekali, Serena. Mungkin kamu sudah terlalu lama menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak sadar perusahaan game asing sudah mengembangkan gameplay yang jauh lebih canggih. Teknologi interaksi simulasi milikmu sudah lama usang. Apa katamu? Serena, kamu sudah 26 tahun. Katanya seorang wanita kehilangan nilai setelah usia 25. Dan ditambah lagi, kamu menikah tepat setelah lulus kuliah, dan tinggal di rumah untuk mendukung suami dan membesarkan anak-anakmu. Kamu sudah tertinggal oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Masyarakat sudah lama meninggalkanmu. Mungkin kamu ada benarnya. Tapi bagaimana kamu tahu keterampilan dan kemampuanku akan tergerus oleh pekerjaan rumah tangga bukannya semakin tajam? Bagaimana mungkin kau melakukan pekerjaan pembantu? Bagaimana bisa kau meningkatkan dirimu? Serena, berhenti pura-pura kuat. Menyerah sajalah. Kau tidak bisa mengalahkanku dalam perebutan perusahaan. Begitukah, Ethan? Jangan terlalu percaya diri. Tuan Gu, Tuan Hayes dari modal, Yue King telah tiba. Dia ingin membahas kemitraan tentang game baru. Baik. Kau dengar itu, Serena? Kau mungkin yang mendirikan perusahaan tapi mitra sekarang hanya berurusan denganku lawan aku dan kau pasti kalah. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ethan, Serena masih merasa dirinya mampu. Kenapa tidak biarkan dia ikut rapat kemitraan kita? Biarkan dia melihat betapa tertinggalnya dia. Veronica, benar. Karena kau ada di sini, hari ini ikutlah rapat bersamaku. Aku akan memastikan kau menyerah untuk selamanya. Tuan Gu, saya dengar StarTech Dynamics baru saja mengembangkan proyek baru kali ini. Nona Su, kau kembali. Tuan Hayes lama tidak bertemu. Nona Shu, sekarang Anda sudah kembali. Apakah itu berarti Anda yang memimpin proyek baru ini? Saya baru kembali, jadi saya tidak mengerjakan proyek ini. Namun, saya sudah mengecek dengan pemimpinnya dan teknologi inti yang digunakan masih yang saya kembangkan. Anda bisa tenang, Tuan Hayes. Bagus. Selama ini dibangun di atas kerangka inti Anda, maka saya tidak perlu khawatir. Ethan, ada apa dengan Tuan Hayes? Dari awal dia hanya berbicara dengan Serena, siapapun akan mengira dialah presiden perusahaan. Nona Shu, untuk proyek baru ini, Anda harus bermitra dengan modal Yue King lagi. Tuan Hayes, Anda membuat saya terpojok. Saya sekarang orang luar, Anda harus tanya Tuan Gu tentang itu.
Sekarang Anda sudah kembali, kenapa tanya Tuan Gu? Bagaimana Anda bisa berkata begitu, Tuan Hayes? StarTech Dynamics sekarang milik Ethan. Itu tidak ada hubungannya dengan Serena. Tuan Hayes Veronica. Benar, StarTech Dynamics tidak ada hubungannya dengan Serena lagi. Kedepannya perusahaan akan perlahan menjauh dari visi teknologinya. Apa? Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Veronica Lin, StarTech Dynamics yang baru desain game dan direktur pengembangan. Saya yakin StarTech Dynamics di bawah kepemimpinan teknologinya akan mencapai puncak baru. Halo, Tuan Hayes, senang bertemu Anda. Siapa Anda sehingga Anda pikir pantas bertemu saya? Kau pikir kau siapa? Hingga berani bicara padaku? Tuan Hayes, Semua orang tahu game niche yang dikembangkan StarTech Dynamics hanya menonjol karena teknologi Nona Shu. Sekarang kau bilang kau mengganti pengembang dan teknologinya? Kau bercanda denganku? Ada kesalahpahaman, Tuan Hayes, mungkin saya kurang jelas. Veronica meraih gelar PhD di luar negeri dan dalam hal desain dan pengembangan game dia punya banyak ide visioner dan jauh lebih mampu daripada Serena. Benar, Tuan Hayes. Bapak belum melihat teknologinya, jadi Bapak belum tahu ceritanya, mungkin dia memang sehebat itu. Nona Shu, Anda tidak mungkin serius? Semua orang di industri tahu teknologi Anda tiada duanya. Semua mitra StarTech hanya berinvestasi di mereka karena Anda. Tuan Hayes, jangan biarkan Serena membodohi Anda. StarTech Dynamics bisa seperti sekarang semua berkat Ethan. Dia hanya ibu rumah tangga. Apa yang dia tahu tentang pengembangan? Saya mungkin lebih tua dari Anda, tapi saya belum buta. Siapa yang ahli saya masih bisa menilai. Tuan Hayes, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan bekerja sama dengan StarTech Dynamics? Hempeh. Tanpa Nona Shu, siapa yang akan melirik StarTech Dynamics? Kau. Nona Shu, beri saya jawaban jujur, apakah semua yang dia katakan benar? Apakah StarTech benar-benar mengganti teknologi? Jangan khawatir, Tuan Hayes. StarTech Dynamics tidak mengganti teknologinya, hanya CEO-nya. StarTech Dynamics tidak akan mengganti teknologinya. Mereka akan mengganti CEO-nya. Ethan, Tuan Hayes memilih sampah daripada harta. Dia akan segera menyesalinya. Tolong jangan marah. Jika kamu sakit, itu akan menghancurkan hatiku. Baik, aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Veronica, maaf kamu harus mengalami itu hari ini. Setelah StarTech Dynamics kembali ke puncak, aku akan buat Tuan Hayes berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Ethan, aku hanya ingin kamu bahagia. Veronica, kamu sangat manis. Halo, Tuan Wang. Lama tidak bertemu. Kamu bilang apa? Dealnya batal. Ada kesalahpahaman? Tuan Sun. Apa? Kamu juga mau membatalkan? Tuan Gu, kabar buruk. Tuan Zhao dan Tuan Liu baru saja mengirimkan perjanjian pemutusan kontrak. Apa? Ethan, hadiah yang kuberikan padamu, apakah kamu menyukainya? Itu kamu. Serena. Kamu lakukan ini dengan sengaja. Ethan, ini perang korporat yang sesungguhnya. Mengirim tikus mati itu terlalu picik. Kamu masih banyak yang harus dipelajari. Tuan Gu, bagaimana kita harus menanggapi Tuan Zhao dan Tuan Liu? Balas, apaan? Keluar. Keluar. Serena. Serena. Ethan, tenanglah. Semua mitra kami telah mundur, jadi bagaimana saya bisa tenang? Ethan, ini hal yang baik. Apa katamu? Sebagian besar mitra itu didatangkan oleh Serena. Meskipun selama ini kamu yang menjalankan perusahaan, mereka juga sudah lama mengenal Serena, jadi wajar mereka membantunya. Kenapa kita tidak gunakan kesempatan ini untuk mencari mitra baru? Apakah menunjukkan rasa hormat lebih penting daripada menghasilkan uang? Berinvestasi di proyek kami adalah keuntungan yang pasti. Uang memang penting, tentu saja. Tapi uang itu masih bisa didapat setelah kamu dipecat. Apakah tidak pernah terpikir olehmu bahwa Serena melakukan semua ini untuk memaksamu menyerah? Maksudmu? Dia ingin memaksaku pergi tanpa apa-apa, lalu bekerja sama dengan mitra-mitra itu lagi. Nona Shu, beri saya jawaban terus terang, StarTech Dynamics? Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Saya sendiri yang membangun StarTech Dynamics, saya tidak akan membiarkannya hancur. Nona Shu, berdasarkan catatan pembelian properti Anda, saya telah mengganti nama di akta menjadi milik Anda. Villa di Teluk Lakeview sekarang sepenuhnya milik Anda. Terima kasih.
Omong-omong, mengenai saham 31% yang saya berikan kepada Ethan, tolong awasi untuk saya. Jika dia mencoba mentransfernya, beritahu saya segera. Nona Shu, apa ini? Ada parasit di dalam perusahaan, dan saya akan mengusir mereka. Dia hanya ibu rumah tangga dan dia pikir dia bisa membuatku pergi tanpa apa-apa. Ethan Serena mungkin ibu rumah tangga, tapi dia tetap wanita. Keunggulan alami wanita adalah kecantikannya. Dilihat dari seberapa dekatnya dengan Tuan Hayes tampaknya bukan hubungan bisnis biasa. Kamu menyindir sesuatu? Meskipun aku tidak ingin berpikir buruk tentang Serena. Faktanya saat ini mitra bisnis kita memilihnya daripada bekerja sama dengan StarTech Dynamics. Aku jadi bertanya-tanya. Kamu benar. Untuk mendapatkan semua mitra bisnis itu melakukan apapun yang dia katakan, dia pasti sudah berusaha keras. Serena, kamu benar-benar keterlaluan. Beraninya kau mengkhianatiku. Mitra bisnis itu pasti semuanya terpikat olehnya, tapi setahuku banyak perusahaan lain masih ingin bekerja sama dengan StarTech, misalnya Omnitech. Betul, bukan hanya Omnitech, ada juga grup Apex. Veronica, bukankah kau bilang kau kenal seseorang di grup Apex? Ya, aku tidak bisa menjaminnya, Tuan Cross berkata, dia akan memutuskan setelah mengunjungi perusahaan kita. Teknologi StarTech sudah terbukti di industri investasi di kita pasti untung. Aku yakin Tuan Cross tidak akan menolak kita dengan investasi grup Apex. Kenapa khawatir ada yang tarik investasi? Memang grup investasi kecil itu tidak sebanding dengan grup Apex. Setelah kita dapat pendanaan grup Apex, Serena, mari lihat trik apa lagi yang kau punya untuk membuatku pergi tanpa apa-apa. Saat itu tiba, aku akan membuatmu berlutut di kakiku dan bersujud memohon ampun. Tuan Cross, ini adalah kebanggaan StarTech Dynamics Departemen Teknologi kami. Omong-omong, Tuan Cross, saya belum memperkenalkan Anda kepada Veronica Lin. Dia adalah StarTech Dynamics Direktur Baru Perencanaan Game. Dan pengembangan Veronica akan memimpin StarTech Dynamics dalam merombak total perencanaan game dan teknologinya. Oh? Nona Lin, apakah Anda juga ahli dalam pengembangan teknologi? Ya, saat ini teknologi StarTech sudah ketinggalan zaman. Saya menyadarinya saat saya di luar negeri, jadi hal pertama yang saya lakukan setelah kembali adalah merombak teknologi. Apa? Scott Gao, apa yang kamu lakukan? Urus urusanmu sendiri. Ada apa ini? Tuan Cross, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Scott Gao adalah mantan direktur teknologi kami. Mungkin karena Veronica tiba-tiba direkrut, dia tidak bisa menerimanya. Benar sekali. Perusahaan kami selalu berada di depan banyak perusahaan lain di industri ini. Itu karena teknologi yang dikembangkan Nona Shu. Dan sekarang kamu benar-benar ingin menggantinya? Ini keputusan perusahaan. Ada masalah? Tapi teknologi ini adalah karya seumur hidup Nona Shu. Serena sudah tidak ada di perusahaan lagi. Teknologinya seharusnya sudah dibuang bersamanya. Ulangi. Scott Gao, kan? Tuan Gu adalah CEO StarTech Dynamics. Ketika dia membuat keputusan apakah dia perlu berkonsultasi dengan karyawan biasa sepertimu tentang itu? Scott Gao, jika kamu ingin tetap bekerja di sini, tutup mulutmu. Jika tidak, meskipun kamu karyawan lama, aku akan tetap memecatmu. Baik. Tidak perlu memecatku, aku berhenti. Sekelompok pemalas tak berguna yang hanya mengumpulkan gaji besar. Bapak tidak perlu memecat saya. Saya berhenti. Sepertinya, keadaan di perusahaan Anda, Tuan Gu, tidak begitu harmonis. Kalau begitu, setelah Anda menyelesaikan urusan di perusahaan Anda, kita bisa membahas investasi. Nah, Tuan Cross, tolong. Dia hanya badut, abaikan dia. Benar, Tuan Cross. Biarkan saya antar Anda ke ruang rapat, agar Anda bisa duduk. Kemudian saya akan jelaskan rencana masa depan StarTech Dynamics secara detail. Bagaimana menurut Anda? oke. Demi Nona Lin. Saya beri Anda satu kesempatan lagi. Scott, apakah Serena menyuruhmu melakukan ini? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nona Shu. Kamu mengumpulkan gaji besar tanpa bekerja. Aku sudah lama ingin berhenti. Nona Shu mendirikan StarTech Dynamics seorang diri. Dulu, aku bergabung karena aku mengagumi kepemimpinan Nona Shu dan bakatnya. Sekarang setelah kamu mengusirnya, tentu saja aku juga pergi. Baik. Setelah kamu meninggalkan perusahaan kami, kita lihat apakah kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jangan khawatir. Tanpa Nona Shu, StarTech Dynamics akan segera bangkrut. Aku akan melihat saat kau mendapat balasanmu.
Jadi, semua staf teknis sudah mengundurkan diri. Ya, kami sudah muak dengan si idiot Ethan itu. Sekarang, demi Veronica, dia bahkan mempertaruhkan nyawa perusahaan. Tidak ada yang tahan lagi. Bagus. Saya memang berencana mendirikan perusahaan. Karena kalian semua sudah keluar, bekerjalah dengan saya lagi. Bagus sekali, aku akan memberitahu semua orang kabar baik ini segera. Kenapa mendirikan perusahaan baru? Nona Shu, kenapa tidak membawa mereka semua ke modal Yue King? Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Hayes. Tujuan utama saya mendirikan perusahaan ini adalah untuk merebut kembali StarTech. Baiklah. Jika Anda butuh bantuan, bilang saja. Omong-omong, tentang apa yang Scott katakan mengenai investasi grup Apex, bagaimana menurut Anda? Jangan khawatir. Grup Apex tidak buta, mereka akan tahu pilihan yang tepat untuk diambil. Ethan, ku dengar Serena mendirikan perusahaan baru. Scott dan tim lainnya semua bergabung dengannya. Bahkan mantan mitra kita sekarang bekerja dengannya. Jalang itu. Aku tahu dia tidak akan berbuat baik. Dia benar-benar membajak staf kita. Kita harus bagaimana sekarang? Grup Apex akan berada di Hotel Grand Riverfront besok malam untuk acara presentasi investasi. Selama kita mendapatkan dukungan mereka, semua yang lain akan beres. Bersiaplah untuk merombak teknologi di balik game baru kita dari awal. Veronica, aku mengandalkanmu. Veronica, game baru sudah siap? Tentu, Ethan, kamu nggak percaya aku? Tentu aku percaya padamu. Hanya saja acara presentasi investasi hari ini terlalu penting, jadi aku harus hati-hati Veronica. Setelah semuanya beres, aku akan menceraikan Serena. Lalu maukah kau menikah denganku? Jujur, selama bertahun-tahun ini aku masih belum bisa melupakanmu. Ya. Pasangan bajingan yang setia. Serena, kamu lagi apa di sini? Kudengar kamu mendirikan perusahaan, ada masalah dengan perusahaanmu? Kamu datang minta bantuan Ethan? Serena, aku sudah bilang sebelumnya, satu-satunya keahlianmu jadi pembantu, tapi kamu nggak mau dengar. Meski kamu menyesal dan memohon sekarang, aku tidak akan membantumu. Siapa bilang aku datang minta bantuanmu? Ini acara presentasi investasi grup Apex. Jika kamu ke sini bukan untukku. Kamu datang untuk acara presentasi investasi? Serena, acara presentasi investasi hanya undangan, bukan sesuatu yang perusahaan kecil menyedihkan bisa ikut. Serena, jangan bilang aku tidak peringatin. Tanpa undangan memaksa masuk ke acara presentasi investasi tanpa undangan akan membuatmu masuk daftar hitam grup Apex. Begitu? Benarkah? Aku memang tidak punya undangan. Serena, jika kamu benar-benar ingin masuk, aku bisa minta Ethan untuk membawamu masuk. Kamu andalkan pria. Tapi aku, Serena, tidak kartu namaku. Adalah undangan yang kubutuhkan. Kau andalkan pria. Tapi aku, Serena, tidak. Kartu namaku. Undangan terbaik. Berhenti. Apa? Ada lagi? Serena, tidakkah kau sadar betapa kuatnya grup Apex? Jika kau melawan grup Apex, tidak peduli seberapa banyak koneksi atau secanggih apa teknologimu, kau tak akan pernah bangkit kembali. Kau masih menikah dengan Ethan. Kau mau menjatuhkan Ethan? Serena, jadi itu maksudmu? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Surat cerai sudah kukirim padamu sejak lama. Kaulah yang menolak tanda tangan. Singkatnya, kau hanya ingin aku pergi tanpa apa-apa. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Kapan kau pernah peduli padaku? Karena kau tak mau tanda tangan, mari kita lihat siapa yang menang. Apa kau benar-benar mengira bahwa membajak tim pengembangan StarTech Dynamics dan mendirikan perusahaan baru bisa memaksaku? Serena, bahkan jika kau mendirikan perusahaan baru, perusahaan rintisan tidak akan dipertimbangkan oleh grup Apex. Lalu, bagaimana kau tahu aku tak bisa jika belum mencoba? Pergi saja. Jangan mempermalukan dirimu. Kita belum bercerai. Aku tidak mau ikut dipermalukan bersamamu. Kembali padamu. Kalian berdua, sebaiknya pergi sekarang, atau setelah kalian masuk, tidak ada jalan mundur. Ethan, aku nggak percaya, Serena benar-benar masuk cuma dengan menunjukkan kartu nama, tapi bukannya grup Apex bilang, acara presentasi investasi itu hanya untuk undangan. Mungkin dia menyuap satpam? Dia hanya tahu cara-cara kotor. Dan mitra-mitra itu pasti buta bekerja sama dengan pembantu seperti dia. Ethan lihat dia mengobrol dan tertawa dengan mitra-mitra itu. Dia bahkan tidak malu, acara presentasi investasi ini sangat penting bagi kita. Bagaimana jika dia membuat keributan di acara itu? Hamaha.
Kamu benar, kita tidak bisa biarkan dia main-main hari ini. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya. Tuan Gu, saya tidak menyangka Anda datang sepagi ini. Investasi dari grup Apex adalah prioritas utama kami, tentu saja saya datang awal. Bagus. Hari ini seseorang dari kantor pusat grup Apex akan datang. Saya bisa perkenalkan Anda nanti. Seseorang dari kantor pusat datang? Ethan, sepertinya kita benar-benar harus mengeluarkan Serena dari sini. Ada apa? Tuan Cross, begini yang terjadi. Seseorang masuk tanpa undangan, tapi sepertinya menyuap petugas keamanan dan menyelinap masuk. Apa? Seseorang benar-benar melakukan itu? Tentu tidak. Orang itu harus dikeluarkan. Tuan Cross, ikuti saya. Jadi Anda yang menggunakan cara-cara kotor untuk menyelinap ke acara presentasi investasi grup Apex. Saya sarankan Anda pergi sekarang, atau saya akan suruh Anda dikeluarkan secara paksa. Saya sarankan Anda pergi sekarang. Jika tidak, saya akan menggunakan kekerasan. Siapa Anda? Serena ini wakil presiden cabang grup Apex, Tuan Cross. Tentu Anda mengenalnya? Saya tidak kenal. Serius, Serena? Kamu bahkan tidak kenal Tuan Cross? Tapi kamu menerobos masuk ke acara pitch? Apa kamu di sini hanya untuk mencari masalah? Oh, Tuan Cross dari cabang? Tapi kalau saya ingat dengan benar, kepala cabang grup Apex bernama Tuan Jiang. Apa? Kepala cabang memang Tuan Jiang. Saya adalah wakil presiden cabang grup Apex. Oh, jadi kamu hanya seorang wakil presiden. Bahkan VP pun bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Serena, pergi sekarang, ini bukan tempatmu. Serena Shu, jangan bilang, aku tidak memperingatkanmu, grup Apex bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan, jika kau membuat masalah aku pun tidak bisa melindungimu. Kamu pecundang tidak berguna, urus saja dirimu sendiri dulu. Kamu. Serena, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Ethan hanya peduli padamu. Kamu terus mendesak perceraian tapi sampai resmi kalian masih suami istri. Ethan hanya memikirkanmu. Yah, terima kasih. Saya tidak butuh. Kamu. Tuan Cross. Karena dia tidak mau mendengar gunakan kekerasan untuk mengusirnya. Jika dia tetap di sini dan menyinggung eksekutif kantor pusat itu akan buruk. Anda benar, Satpam. Satpam, usir dia. Serena, sebaiknya kau ikut mereka tanpa melawan. Kalau tidak, kau yang akan menderita. Tuan Cross, berani-beraninya kau memperlakukan tamu kehormatan seperti ini. Tanpa takut atasanmu akan menuntut pertanggungjawaban? Serena, kau gila. Kau tak lebih dari seorang ibu rumah tangga biasa. Para petinggi Apex Group tidak akan pernah menyalahkan Tuan Cross karena dirimu. Sudah cukup memalukan kau mempermalukan kami di rumah, tapi sekarang kau juga membuat ulah di sini. Memecatmu dari perusahaan adalah keputusan paling cerdas yang pernah kubuat. Tuan Cross, Ethan dan Serena belum bercerai, tapi hubungan mereka sudah lama berakhir. Semoga Apex Group tidak membiarkan dia mempengaruhi penilaiannya terhadap StarTech Dynamics. Tentu saja tidak. Kau tunggu apa lagi? Seret dia keluar sekarang. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Sudah terburu-buru membelanya, Tuan Hayes. Serena, kau memang hebat. Sejujurnya, apakah Scott bergabung denganmu hanya karena penampilanmu dulu? Kau pikir semua orang sejijik dirimu? Kau, Tuan Cross, kau lihat semua itu, kan? Dia gila. Bawa dia keluar dari sini sebelum dia menyinggung tamu kehormatan kita. Kau Tuan Cross, kan? Sebaiknya kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Untuk menghadapi jalan kecil sepertimu, apa yang perlu dipikirkan? Tangkap dia. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Bukankah itu Presiden Cabang Grup Apex, Sterling Jiang? Saya tidak menyangka dia akan hadir di acara presentasi investasi ini. Katanya kantor pusat juga akan mengirim seseorang. Pantasan Tuan Jiang begitu perhatian. Tuan Jiang kita akan segera dipromosikan ke kantor pusat. Hari ini dia menjadi tuan rumah acara presentasi investasi untuk kantor pusat. Wah, promosi secepat itu? Selamat, Tuan Jiang. Anda terlalu baik. Pada acara presentasi investasi hari ini, karena saya mewakili kantor pusat, saya akan bersikap teliti dan adil. Tenang saja. Karena Tuan Jiang sudah berjanji untuk bersikap teliti.
Saya yakin Tuan Jiang tidak ingin pada acara presentasi investasi ini ada masalah, kan? Ya, Tuan Jiang kami tadi hendak mengusir pengacau dari sini. Siapa yang berani di acara presentasi investasi grup Apex menimbulkan masalah? Apa dia mencari kematian? Tuan Jiang. Bukan begitu. Nona Shu tidak datang untuk mengacau, dia datang untuk presentasi. Jika dia datang untuk acara presentasi, investasi kenapa gaduh? Karena seseorang takut kalah jadi mereka mencoba mengusir Nona Shu terlebih dahulu. Omong kosong. Dia hanya ibu rumah tangga. HMPH. Kenapa saya harus takut padanya? Tepat. Jangan bohong. Kamu? Senang bertemu Anda, Tuan Jiang. Tuan Jiang. Anda kenal Serena Su? Tentu saja semua orang tahu yang dirancang dan dikembangkan Nona Shu permainan mini itu. Bukan hanya itu, stabil tampilannya menakjubkan dan dilengkapi interaksi simulasi. Sungguh mengesankan. Anda terlalu memuji, Tuan Jiang. Oh, bukan pujian Anda terlalu rendah hati. Dulu saya berusaha keras untuk merekrut Anda, tapi Anda ingin bisnis sendiri, lalu Anda menikah dan mundur. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang merasa itu sangat disayangkan. Memulai usaha baru sekarang, dan datang ke sini, adalah untuk mencari pendanaan, kan? Tentu saja siapa yang tidak mau investasi grup Apex. Bagus, bagus, saya mendukung Anda. Semuanya kalian semua adalah profesional top di industri game. Tapi keputusan investasi grup Apex selalu kembali pada produk itu sendiri. Sekarang perwakilan dari setiap perusahaan, silakan maju dan presentasikan produk Anda. Kapan kamu bertemu Tuan Jiang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Serena jelas tidak menganggapmu sebagai keluarga Ethan. Kita suami istri, kamu benar-benar waspada padaku setiap saat. Terserah kamu mau berpikir apa. Bagaimanapun, setelah hari ini pernikahan ini sudah berakhir. Empah. Jangan terlalu yakin. Mungkin pada akhir acara presentasi investasi hari ini kamu akan berlutut dan memohon padaku untuk tidak menceraikanmu. Apa maksudmu? Dengan Veronica memimpin StarTech Dynamics, grafis game dan pengalaman pengguna meningkat lagi. Kali ini kamu akan berakhir hanya menjadi latar belakang bagi StarTech Dynamics. Maaf soal itu, Serena, kali ini kamu akan kalah. Gaya game StarTech Dynamics kali ini cukup berbeda dari sebelumnya. Siapa sangka gadis ini ternyata punya bakat? Seperti yang kalian semua tahu, yang membuat minigame StarTech Dynamics begitu istimewa adalah interaksi simulasi kali ini. Kami tidak hanya membuka interaksi karakter, tetapi juga interaksi hewan peliharaan. Jadi semua orang bisa membawa hewan peliharaan mereka ke dalam game. Apa ini? Untuk game setengah matang seperti ini. Berani-beraninya kamu memamerkannya? Kamu bahkan tidak bisa menjamin stabilitas, tapi mengharapkan pengguna untuk mengunduhnya? Apa yang terjadi? Saya sudah memeriksanya tadi. Veronica, ada apa? Bukankah kamu meyakinkan aku tidak akan ada masalah? Aku tidak tahu. Perbaiki secepatnya. Harap tetap tenang. Ini hanya gangguan kecil. Direktur R&D kami akan segera memperbaikinya. Tidakkah kamu tahu betapa langkanya kesempatan acara pitch ini? Berhenti membuang waktu kami. Veronica, kamu bisa atau tidak? Aku. Turun. Jadi ini teknologi dari pihak di luar negeri. Sangat mencerahkan. Beraninya Serena mengejekku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Wow, game bisa didesain seperti ini? Bagaimana mereka bisa memikirkannya? Desain yang jenius? Sepertinya kali ini grup Apex akan memilih Nona Shu. Demikian presentasi demo saya. Terima kasih semuanya. Seperti yang diharapkan, Nona Shu tampil gemilang. Game ini sempurna. Terima kasih, Tuan Jiang. Baiklah, semua produk telah dipresentasikan. Dengan ini saya umumkan, pemenang investasi grup Apex adalah Serena Shu dari Suni. Tunggu. Serena Shu adalah seorang pembunuh. Dia tidak pantas mendapat investasi ini. Apa katamu? Urusan pribadi dikesampingkan, aku tidak ingin bilang apa-apa, tapi jika aku diam dan membiarkanmu tidak tahu, aku tak akan bisa tenang. Lihat saja sendiri. Ibuku selalu memperlakukanmu dengan baik. Jangan tinggalkan aku tanpa apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Serena, peringatan 7 hari, ibunya bahkan belum lewat. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Kamu sangat berdarah dingin. Aku tersenyum.
Karena kamu sangat bodoh, kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Ethan, kamu tahu kan ambulans punya kamera, kan? Seorang pria yang membunuh ibunya tidak pantas di sini. Usir dia sekarang. Penjaga, keluarkan mereka. Blacklist mereka. Mulai sekarang grup Apex tidak akan pernah berinvestasi pada mereka. Apa hakmu? Kamu hanya presiden cabang dari grup Apex. Benar, Veronica. Tidakkah kau kenal wakil Presiden Chen? Minta dia membantu kita. Aku? Tuan Cross? Bukankah nama belakangnya Lee? Ethan, kamu masih percaya padanya? Lihatlah sekeliling. Felix tidak terlihat dimanapun. Felix Chen adalah saudara tiri Veronica. Mereka bersekongkol untuk menguras uangmu. Ethan, tolong percaya padaku, Felix juga menipuku. Veronica, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Dasar bodoh, Tuan Jiang usir mereka. Jangan biarkan mereka merusak malam semua orang. Baik, penjaga, lakukan. Ethan, saya dengar reputasi StarTech Dynamics anjlok. Kamu menjual sahammu dengan harga murah, tapi tidak ada yang membeli. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membeli kembali saham itu. Kamu tidak punya pilihan, tanda tangani tanpa protes, dan kamu boleh simpan rumah ibumu. Lagi pula, rumah yang membesarkan idiot sepertimu hanya akan membawa sial bagiku. Serena, tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku harap kalian berdua, si bajingan dan si jalang tetap bersama selamanya. Ethan, Serena menghancurkan hidupmu, apakah kamu akan membiarkannya begitu saja? Aku tidak punya apa-apa. Jadi apalagi yang bisa kulakukan? Menghela napas. Lalu kenapa kalau kamu tak punya apa-apa? Kamu sangat pintar, Ethan, dan sangat cakap. Kamu pasti bisa bangkit kembali. Bagaimana aku bisa bangkit? Sekarang semua orang tahu, aku menggali kuburan ibuku. Mereka semua ingin menangkapku, jadi siapa yang mau bekerja denganku? Mereka hanya sekelompok orang munafik yang menendangmu saat kamu jatuh. Ethan, mereka akan berlutut memohon di hadapanmu. Di mana aku dapat uang? Aku diam-diam pinjam 10 miliar rupiah untukmu, Ethan. Aku benci melihatmu begitu terpuruk. Veronica, kamu sungguh bintang keberuntunganku. Jangan khawatir, saat aku bangkit kembali, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Ethan, jangan salahkan aku, kamu tak berguna, aku tak dapat 1 sen pun darimu, jadi aku harus melakukannya sendiri. Uangku. Veronica, kenapa kamu berbohong padaku? Felix, semuanya sudah beres? Kenapa kamu belum kembali? Kak, makasih untuk 10 miliar rupiahnya dah. Apa katamu? Aku pinjam 10 miliar rupiah itu dari Bos Kim. Bos Kim itu bos preman di sini. Kalau kamu tidak bayar, dia akan ada yang mati. Jangan kira aku tidak tahu kamu sengaja kasih kartu itu ke Ethan. Supaya Bos Kim tahu kalau Ethan sekarang punya uangnya, dan mengejar Ethan sebagai gantinya. Kembali saja. Kita bisa selesaikan ini. Tidak mungkin. Aku tahu kamu membeli untuk Ethan polis asuransi kecelakaan $1 juta. Aku tabrak dia untukmu. Jadi ambil 10 miliar rupiah, tidak seberapa. Selamat tinggal, kakakku. Nomor yang dihubungi tidak aktif. Bebe Bos Kim. Kak, kenapa kau di sini? Tentu saja untuk ambil uangku. Apa? Baru sehari. Kamu meminjam uangku, jadi kamu ikut aturanku. Katakan padaku di mana uangnya. Aku tidak tahu. Apa? Kamu tidak tahu?
Boskin, tolong, ampuni aku, pinjaman itu aku ambil untuk Ethan. Aku pakai identitasnya sebagai jaminan, itu tidak ada hubungannya denganku. Putus hubungan begitu cepat? Boskin, aku bisa kasih tahu di mana Ethan. Mantannya adalah CEO StarTech Dynamics, dia super kaya. Serena. Ya, benar sekali, itu dia. Serena Shu, kan? Kudengar Ethan adalah mantanmu. Dia berutang 10 miliar rupiah padaku. Bawa uangnya sekarang. Atau aku akan ambil nyawanya. Kami sudah bercerai, dia berutang padamu, jadi cari saja dia, jangan telepon aku lagi. Sialan, kamu berani mempermainkanku? Aku tidak. Serena, bukankah kamu mencintai Ethan? Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Veronica, kamu menyedihkan. Apa yang kamu lakukan? Karena Serena tidak mau bayar kamu yang akan menanggung utangnya. Mundur, jangan sentuh aku. Kamu membuatku rugi 10 miliar rupiah, 3 miliar 300 juta rupiah persayatan. Aku akan potong mukamu 3 kali untuk melunasi utang. Ethan, Serena, ini semua salahmu. Ethan, Serena, ini semua salah kalian. Tunggu, aku belum mengklaim asuransinya, uangku. Berhenti di situ. Bayar utangmu, itu aturannya. Kenapa lari? Aduh, Baiklah, jangan bunuh dia, sial. Lalu siapa yang akan bayar utangku? Bocah. Kamu pinjam uangku dan kamu berani lari? Boskin, aku tidak tahu Veronica meminjam dari Lintah Darat. Tidak tahu. Tidak tahu. Ha. Tolong, kasihanilah aku. Kamu hutang padaku? Kau pikir merayu bisa selesai? Kamu sangat naif. Bocah, aku orang terus terang. Karena kau tak bisa bayar, aku patahkan satu kakimu, dan tikam kamu sekali. Kalau kamu berhasil selamat maka kita beres. Serena, tolong aku. Aku sudah panggil ambulans, apakah kamu selamat tergantung pada keberuntunganmu? Ethan, karma itu nyata ini karena perbuatanmu sendiri. Diduga limpa pecah. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Sopir, gas. Kami punya masalah. Ada Mercedes di depan, menghalangi kami, dan tidak mau bergerak. Ah, yes. Serena, ini pasti karma saya. Ibu, aku salah. Aku datang untuk menebus dosaku. Halo, pacarku meninggal dalam kecelakaan. Ini polis asuransi kematian akibat kecelakaannya. Baik, saya perlu memeriksa dokumennya. Mohon tunggu sebentar. Insiden lain terjadi di kota kita, di mana menghalangi ambulans menyebabkan kematian, menghalangi kendaraan darurat, seperti ambulans atau pemadam kebakaran, adalah kejahatan, harap diingat. Ethan, kau sangat mencintaiku, jadi kau tak akan menyalahkanku, kan? Aku hanya menginginkan 15 miliar rupiah itu. Apakah Anda Veronica Lin? Anda dilaporkan atas pembunuhan dan penipuan asuransi, dan menghalangi ambulans. Silakan ikut kami. Anda salah, aku tidak. Mohon kerjasama. Veronica, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, habiskan sisa hidupmu di penjara.